Salam kerahiman. Hari ini 3 Maret. Kita akan baca dari satu nomor saja, 783. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 783. Khususnya pada hari ini, aku harus waspada sebab aku menjadi terlalu peka terhadap segala sesuatu. Hal-hal yang tidak aku perhatikan ketika aku sehat, kini merisaukan aku. Oh Yesusku, perisai dan kekuatanku, berilah aku rahmat-Mu agar aku boleh keluar dari pertempuran ini sebagai pemenang. Oh Yesusku, dengan kuasa kasih-Mu, ubahlah aku menjadi diri-Mu sendiri, sehingga aku dapat menjadi alat yang berharga dalam memaklumkan kerahiman-Mu. Khususnya pada hari ini, aku harus waspada. Ini boleh menjadi masukan kita semua juga. Pada hari ini, aku menjadi lebih waspada. Kenapa? Karena di sini Suster Faustina sharing, aku menjadi terlalu peka terhadap segala sesuatu yang tidak pernah kuperhatikan pada waktu aku sehat. Jadi pada waktu dia sakit, apa yang dia pikirkan berbeda ya dengan waktu dia sehat. Fokusnya pada waktu dia sakit itu berbeda dan dia menjadi terlalu peka dan dia harus waspada. Kini hal-hal tersebut merisaukan aku. Nah, coba kita refleksi ke diri kita pada waktu kita sakit. Apa sih yang nggak dipikirkan? Waktu kita sehat, hal-hal itu kita nggak pikirkan. Tapi pada waktu kita sakit, apalagi kalau sakitnya parah, apa yang kita pikirkan di pembaringan? Pada saat sakit, pada waktu terbaring, apa yang biasanya kita pikirkan? Waduh, kalau saya mati, gimana ya? Masih banyak urusan yang belum saya selesaikan. Saya masih utang sama si ABC. Saya masih punya piutang sama si DEF. Buat apa capek saya semua ini sampai hari ini? Akhirnya tergeletak juga. Saya punya kekayaan banyak, saya punya nama besar, saya punya kekuasaan. Tapi pada waktu tergeletak di ranjang, saya nggak bisa apa-apa. Bahkan saya kesepian. Nggak ada yang tengok. Nggak ada yang nemenin, diam aja sendiri ya, nunggu apa? Kalau lihat ke posisi ke dalam keluarga, ada seorang bapak yang katakan, buat apa ya saya didik anak saya, sekolah yang pintar, menjadi orang semua, jadi. Tapi pada waktu saya sekarat seperti ini, pada waktu saya sakit parah seperti ini, nggak ada satu anak juga yang datang menjenguk atau menemani. Padahal ada di satu kota. Ada perasaan menyesal. Mungkin seorang ibu, seorang istri yang sedang sakit parah, yang masih muda, dia langsung berpikir, waduh kalau saya mati, nanti suami saya kawin lagi. Wah gimana ini? Gimana anak-anak saya? Dan seterusnya ya. Mungkin ada lagi hal-hal yang negatif. Misalnya, dia berpikir terhadap dirinya sendiri. Seperti lihat di film ya. Kehidupan dia dari kecil, besar, dewasa, menikah, sampai sekarang. Masa lampau saya, lebih banyak dosa-dosanya. Kalau dikumpulin perbuatan baik, nggak banyak. Tapi kalau dosa itu sepertinya seperti film ya, terbuka lagi semua. Saya dosa ini, saya dosa itu, saya ini, saya itu ya. Saya egois, saya menyusahkan orang, saya jahatin orang. Semua tergambar. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Suster Faustina ya. Tapi kalau seseorang dalam posisi sakit, menurut saya yang kepikir adalah hal-hal tersebut. Dan di situ Suster Faustina bilang, saya nggak mau terlalu peka terhadap hal-hal yang tidak saya perhatikan pada waktu saya sehat. Saya harus waspada, saya harus berjaga-jaga. Jangan
kejeblos keterusan berpikir hal-hal negatif tersebut. Oh Yesusku, berilah aku rahmat-Mu supaya boleh keluar dari pertempuran ini sebagai pemenang. Kalau lihat dari contoh-contoh tadi, lebih ke arah fokusnya negatif ya. Dalam peperangan bisa kalah kan? Bisa menyerah, bisa putus asa, bisa udah nggak mau hidup lagi, bisa banyak hal. Bahkan saya pernah dengar di TV beberapa hari yang lalu, ada orang pasien COVID yang dia merasa putus asa karena nggak dijenguk oleh keluarganya, dia lari, dia bersembunyi di dalam gorong-gorong. Dan gorong-gorongnya itu bukan gorong-gorong yang pendek, tapi di dalam. Sehingga pada waktu ketahuan, ditarik keluarnya pun harus ditarik pakai tali, katanya sepanjang 200 meter. Kasihan ya. Kenapa keluarganya nggak tengok dia? Kenapa dia begitu putus asa sampai dia lakukan hal tersebut? Nah di sini, Suster Faustina memberikan satu masukan buat kita, datang pada Yesus minta rahmat dari Tuhan supaya dia menang dari pertempuran ini dan dia bisa keluar sebagai pemenang. Dengan kuasa kasih-Mu, ubahlah aku menjadi diri-Mu sendiri, sehingga dapat jadi alat yang berharga dalam memaklumkan kerahiman-Mu. Di sini Suster Faustina walaupun dalam kondisi sakit tetap dia fokusnya bukan terhadap diri sendiri. Kalau Bapak Ibu masih ingat tadi cerita saya tadi, banyak fokus terhadap diri sendiri ya. Sebagai istri, waduh takut nih, kalau saya sakit saya mati nanti suami saya kawin lagi. Saya takut nih, dosa saya banyak ya. Jadi banyak hal-hal yang negatif yang mempengaruhi kita. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina. Begitu pula kalau kita sehat, kalau kita menjenguk mereka yang sakit, menghibur yang sakit, jangan pertanyaannya, misalnya sudah sakit berapa lama? Kenapa sakit? Kamu nggak makan obat sih, jadi bukan menghibur tapi lebih menyalahkan ya. Nah, mari belajar dari Suster Faustina, minta kuasa kasih Tuhan, minta rahmat Tuhan, minta belas kasih Tuhan supaya dalam keadaan apapun dia enggak putus asa dalam sakitnya, tapi dia tetap mau jadi alatnya Tuhan untuk mewartakan kerahimannya. Minta dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, minta kasih Tuhan supaya kita keluar dari pertempuran. Kita dengan semangat itu 50% kita udah sehat. Kita udah sembuh dari segala sakit penyakit. Jangan penyakitnya kecil, tapi stresnya besar membuat penyakit kita malah makin drop. Contoh yang kita tahu banyak tentang kanker. Banyak orang katakan sakit kanker itu nggak bisa sembuh, tapi ternyata banyak yang disembuhkan. Karena antusiasme, karena keluarganya yang mendukung dia, mensupport dia, dia dalam situasi bahagia itu yang justru menyembuhkan dia. Mari kita berpikir positif, bukan negatif. Kalau misalnya tadi balik lagi ke cerita tadi ya, bagaimana kalau saya mati? Positifnya setiap manusia akan mati. Dan kalau Tuhan masih memberikan kehidupan, masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyiapkan diri, saya mau menyiapkan diri. Sama seperti cerita paman saya ya, berapa waktu yang lalu, dia tahu kondisinya makin lemah. 1 minggu sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan anaknya, mantunya, keluarganya, dia minta maaf. Dan selama seminggu itu dia terus berdoa sama Tuhan untuk minta ampun dan minta supaya Tuhan menyiapkan dia supaya dia bisa pulang dalam damai. Bahkan sampai susternya bilang, Bapak udah jangan doa terus, tidur dulu hari ini, besok doa lagi. Ya, begitu intensnya dia berdoa pada Tuhan. Masih banyak yang harus diberesin, betul, masih banyak. Tapi kita berpikir positif. Hal-hal apa yang menjadi prioritas kita untuk kita beresin? Bukan semuanya, bukan mikirin utang piutang, tapi pikirin apa yang harus saya lakukan. Utang ya otomatis ya harus dibayar, harus diselesaikan. Perjuangan sia-sia? Enggak, berpikir positif.
Saya diciptakan Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan. Saya berharga di mata Tuhan. Dan apa yang sudah saya lakukan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada gunanya. Sama seperti contoh ada seorang ibu ya. Dia kalau datang ke persekutuan doa, dia sering tersenyum. Senyum ke kiri, ke kanan ya. Suatu hari ada salah satu umat bertanya, ibu itu kok gak pernah datang lagi ya? Udah lama gak kelihatan. Ya memang dia tidak bisa datang. Kenapa? Kenapa kamu rindu sama dia? Kamu kan nggak kenal dia. Dia bilang, saya nggak kenal memang. Saya nggak kenal dekat. Tapi dengan melihat senyumnya, saya merasa damai. Ya, jadi lihat, nggak ada yang sia-sia. Walaupun datang ke persekutuan doa, walaupun hanya duduk, hanya tersenyum. Tapi senyumnya ini bisa memberikan kedamaian kepada orang lain. Kesepian, jangan terus memanjakan diri. Waduh, saya kesepian, saya nggak ada yang jaga, nggak ada yang urus, keluarga saya nggak ada yang perhatiin saya. Saat itu adalah saat yang terindah buat Suster Fauzina untuk benar-benar bersatu dengan Tuhan tanpa gangguan apapun. Jadi kita selalu berpikir positif. Dalam segala situasi kita berpikir positif. Tetap semangat untuk menghargai hidup. Dan jadikan hidup kita sebagai waktu yang dipakai oleh Tuhan untuk kita berkarya sebagai alatnya untuk memaklumkan kerahiman Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Dalam doa kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, mari kita beritakan, wartakan kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu renungkan lagi pesan Tuhan hari ini untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus,